bisa menyelesaikan tugas akhir di dalam proses pandemi ini, teman-teman. Tapi bukan sipil yang baru saja menyelesaikan perkuliahan di tahun ini. Mungkin tips-tips lah, gimana sih saat proses tugas akhir ini gitu, kakak bisa mengerjakan sampai selesai gitu. Harus dilakukan untuk mengerjakan tugas akhir, apalagi keadaan pandemi. Ya kayak kita tahu ya, kalau pandemi itu di perguruan tinggi negeri terserah mau jurusan apa, itu sebenarnya kita sedang masuk di jurang yang kita sendiri. Ya harus mengandalkan Tuhan, kita harus nanya kemana kita harus pergi. Dan kalaupun kita ditentukan di tempat-tempat tertentu yang mungkin mengenakan buat kita, kerjakan aja dengan taat. Ya, karena siapa tahu kita kan nggak tahu 5 tahun ke depan kita mau jadi apa. Ramadan tiba. Kawan-kawan jangan lupa share, like, comment, subscribe, dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya ya. Dadah. Oke, halo teman-teman semua. Iya, kembali lagi ke channel saya, Noel Daniel ya. Kita akan membahas tentang gimana sih kita bisa menyelesaikan tugas akhir di dalam proses pandemi ini, teman-teman. Tapi teman-teman semua, saya sekarang bersama beliau yang kakak saya sendiri di jurusan teknik sipil juga di ITAS di Surabaya, teman. Kenalkan dirinya ke teman-teman gitu ya. Bagaimana sih pengalamannya saat mengerjakan skripsi di dalam juga pelayanan kayak gitu. Bagaimana sih, nanti kita sharing bareng, kita semua belajar bareng ya teman-teman. Ya, saya kasihkan langsung ke Kak Kesia. Biasanya dipanggil Kesia. Aku mahasiswa ITAS angkatan 2016, jurusan teknik sipil yang baru saja menyelesaikan perkuliahan di tahun ini. Sebelum kita masuk ke pertanyaan ya Kak, mungkin Kak Kesia ada sharing gitu Kak, saat perkuliahan atau saat kegiatan perkuliahan dengan kegiatan pelayanannya kakak di ITAS kayak gitu. Mungkin ada sharing gitu Kak. Sebenarnya kalau tentang kehidupan kuliah ya, kehidupan kuliah bisa dibilang nggak gampang gitu. Apalagi kalau ditambah lagi sama yang namanya pelayanan. Nggak banyak orang, nggak banyak mahasiswa yang mau melibatkan dirinya secara langsung gitu, Noel. Jadi kayak yang satunya kuliah, yang satunya langsung pelayanan. Bukan hal yang mudah sih, tapi jujur aja ketika kakak menjalani itu semua, yang aku pelajari adalah aku mendapatkan sesuatu yang mungkin orang di luar belum tentu dapatkan gitu. Ada banyak pelajaran, ada banyak nilai-nilai yang itu melatih diriku sendiri semakin hari itu semakin terupgrade gitu loh. Jadi pribadi yang enggak gitu-gitu aja gitu. Jadi pribadi yang pastinya bertanggung jawab ya, karena tanggung jawabnya juga nambah kalau ambil dua hal itu secara bersamaan gitu. Iya Kak. Jadi ya susah juga ya Kak mungkin ya bagi waktunya. Jadi apa ya, pelayanan juga penting, sekolah juga penting ya, kita harus bisa bagi waktu ya teman-teman semuanya. Ya udah, sebelum itu semua sudah bisa sharing tentang pelayanan dan kuliahnya. Kita akan langsung ya teman-teman ke tema kita di channel saya. Kita akan membahas bagaimana sih mengerjakan skripsi saat proses pandemi ini gitu. Kok bisa selesai? Mungkin kan kalau pandemi mungkin teman-teman juga kalau di rumah kan enak tidur gitu daripada kuliah, mendengarkan dosen ya kayak gitu-gitu aja gitu ya. Males lah, banyak malesnya kalau di rumah. Bagaimana sih bisa kok Kak Kesia tuh bisa kerjakan dan sampai selesai kayak gitu ya. Kita akan bahas pada channel
Ya, teman-teman. Kita juga akan bertanya, ini mungkin pertanyaan umum kayak gitu ya teman-teman semuanya untuk Kak Kesha. Dan ini mungkin kemarin saya juga tanya-tanya sama teman-teman saya di kuliah gitu, satu desa yang kuliah. Ya banyak sekali kan prosesnya gitu, permasalahannya di dalam bagaimana mengerjakan skripsi kayak gitu ya. Banyak teman-teman saya gitu, kakak-kakak saya tanya gitu teman-teman. Oke, langsung aja, langsung pertanyaan pertama ya Kak. Apa yang harus dilakukan supaya bisa menyelesaikan tugas akhir ini di proses pandemi gitu? Mungkin tips-tips lah Kak. Gimana sih saat proses tugas akhir ini gitu Kakak bisa mengerjakan sampai selesai gitu di dalam proses pandemi ini gitu Kak. Mungkin Kak Nisha. Si Noel. Ya. Jadi kalau tanya ya apa yang kira-kira harus dilakukan untuk mengerjakan tugas akhir, apalagi keadaan pandemi. Ya kayak kita tahu ya, kalau pandemi itu identik dengan namanya online. Semuanya serba online. Jadi mahasiswa dengan dosen pembimbing pasti jarang, bahkan mungkin nggak ketemu kayak gitu. Pisahkan dengan jarak dan memang keadaan yang tidak memungkinkan. Nah, selama proses pandemi itu kemarin, jujur ya Noel, mungkin agak susah gitu. Akan sangat kesusahan dan memang membutuhkan waktu yang lebih lama gitu. Kenapa begitu? Karena ketika bimbingan, kakak merasakan memang tidak seintensif kalau kita tatap muka dengan dosen gitu. Jadi kalau kita kirim file gitu ya, kakak kirim file ke dosen pembimbing, bisa jadi balasannya itu seminggu kemudian gitu. Bisa jadi betul-betul lama untuk menunggu. Nah, dalam proses menunggu itu, jangan sampai kita diam gitu. Nah, kebanyakan ya kalau, dan kakak alami juga kemarin, ketika aku nunggu lama gitu ya, nggak langsung dibalas, nggak langsung dikoreksi file skripsinya, itu cenderung akan yaudah nggak usah kerjain lagi. Gitu. Padahal kalau seperti itu, kita akan membuang banyak waktu gitu. Yang seharusnya kita bisa kerjakan hal-hal lain ya, kerjakan hal lain atau bahkan mencari-cari materi-materi yang memang masih diperlukan untuk bab-bab selanjutnya kayak gitu. Nah, untuk tips-tipsnya, mungkin yang pertama kita harus punya niat dulu. Kalau nggak ada niat, nggak akan bisa mengerjakan semuanya dengan baik. Nah, dari niat itu harus dibarengi sama yang namanya tujuan gitu ya. Kita mau ngapain sih? Apa sih yang mau kita raih gitu? Oh iya, aku punya target. Misalnya kalau kakak kemarin aku punya target 1 semester selesai skripsinya gitu. Nah, setelah itu kalau sudah punya goals atau tujuan atau targetnya tadi, itu nggak berhenti di situ, harus punya strategi. Itu yang ketiga. Nah, gimana caranya dalam waktu 1 semester itu per bulannya ada progres. Nah, yaitu caranya adalah harus buat strategi, buat planning gitu. Jadi misalnya bulan pertama ya, aku mau selesaikan apa? Bab 1, mau sampai mana? Gitu. Kemudian bulan kedua mau sampai mana? Nah, kita harus punya itu. Kalau nggak punya, kita tuh kayak orang yang nggak tahu arah, ngalir aja. Yang nggak tahu selesai ya udah, enggak ya udah gitu. Nah, kalau tanpa tujuan kayak gitu bakalan lebih susah menjalankannya. Atau bahkan tadi kan Noel bilang menyelesaikan gitu ya, menyelesaikan mungkin akan jauh lebih lama gitu. Jadi harus punya 3 poin itu tadi sih. Yang terakhir, mungkin ya, yang terakhir kalau kita sebagai anak-anak Tuhan juga harusnya tetap mengandalkan Tuhan. Jangan sampai kita hanya sekedar menggantungkan dengan mengandalkan diri kita sendiri. Nah, itu juga yang kakak alami kemarin. Sempat kayak seolah-olah sih kakak mengandalkan Tuhan, tapi ternyata tidak gitu. Apa buktinya? Khawatir, nggak selesai, terus takut, ya kan? Doa sih, tapi nggak sungguh-sungguh gitu. Pada akhirnya capek. Ketika kenyataannya nggak sesuai sama planningnya, kecewa gitu, kecewa sama diri sendiri. Gitu.
Padahal poinnya bukan itu. Poinnya ada di apakah kakak sudah mengandalkan Tuhan, kemudian ya sudah, nggak apa-apa, nggak usah kecewa, jalanin aja terus, gitu, sampai selesai. Gitu sih. Itu aja, Noel. Iya Kak. Ya, terima kasih Kak. Iya, teman-teman semua sudah jelaskan ya teman-teman. Ya, kita juga penting untuk berusaha. Tapi kalau kita cuma berusaha aja tapi nggak ada mengandalkan Tuhan atau kita berserah kepada Tuhan, ya kita mungkin ya nggak bisa menyelesaikan. Karena doa juga penting, kita berserah kepada Tuhan juga penting, kita berusaha juga penting. Jadi dua-duanya harus klub ya teman-teman. Jadi jangan cuma usaha kerja keras gitu tapi nggak ada doa. Kalau minggu mungkin ngerjakan kerja keras gitu, minggu meninggalkan gereja kayak gitu, jangan teman-teman, karena kita tetap lebih pentingkan ibadah dulu daripada pekerjaan lain kayak gitu ya teman-teman. Karena pekerjaan itu akan bisa jalan sendiri kok teman-teman. Karena apa? Tuhan itu yang mempunyai rencana kayak gitu. Jadi jangan khawatir semuanya. Mungkin banyak sekali teman-teman yang khawatir kayak gitu ya dalam kalau nggak lulus gimana contohnya ya teman-teman, mungkin cuma lulus 4,5 nggak pas 4 tahun atau 5 tahun gitu ya, mungkin itu Tuhan punya rencana buat teman-teman mungkin lebih mengerti lagi dalam pelajarannya, mungkin dari sistem pemikiran yang lebih dewasa lagi, mungkin Tuhan banyak sekali proses Tuhan untuk kehidupan kita lebih positif kayak gitu teman-teman ya. Jadi ya kita penting untuk berdoa dan mengandalkan Tuhan ini. Oke. Pertanyaan kedua ya teman-teman, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana sih Kak dalam kesulitan mengerjakan skripsi saat pandemi ini ya? Mungkin apa sih dampaknya gitu Kak? Dampaknya itu kayak mungkin kakak mungkin pernah merasa malas gitu, atau aduh enak tidur atau nonton drama Korea kayak atau gimana ya Kak, lebih penting kan gimana gitu, mungkin kakak pernah merasakan kayak gitu ya, mungkin kesulitan itu di mana sih Kak Oke. Ya, oke, terima kasih Noel. Jadi kalau mau bicara tentang kesulitan ya teman-teman, masih berhubungan dengan jawabanku yang pertama gitu. Kita kalau nggak punya perencanaan, atau bahkan pun kadang ketika kita punya perencanaan gitu ya dalam menyusun tugas akhir, tapi ternyata ada banyak kendala, kayak contohnya kesulitan yang pertama itu adalah pemahaman materi, susah gitu ya. Mengerjakan tugas akhir tuh nggak semulus jalan tol. Tapi pasti banyak setelah sampai di sini, apalagi yang dibingungkan, terus harus cari materi, terus kemudian karena nggak bisa ketemu sama teman-teman gitu, kadang bingung, aduh aku harus cari bantuan gimana. Kalau di teknik sipil kan ada banyak software itu ya, pasti Noel tahu juga. Nah, itu jujur aku nggak menguasai semuanya, tapi skripsiku harus pakai salah satunya. Nah, gimana caranya? Aku harus belajar. Nah, itu juga salah satu kesulitan-kesulitan tertentu itu yang aku hadapi ketika tugas akhir, kayak gitu. Nah, ketika menemui jalan buntu itu, kebanyakan mahasiswa cenderung akan stuck dan diam, gitu. Nah, sebetulnya ketika mereka diam, itu akan mengulur waktu, menunda banyak hal. Ya kan, kalau kita tahu ada kendala, harusnya cari solusinya. Meskipun susah, tapi kalau bisa tetap cari solusinya. Jadi nanti buat teman-teman yang mungkin akan mengambil tugas akhir, atau sedang, atau bahkan sudah dan belum selesai-selesai, kalau ada yang stuck, ayo kita kerjakan lagi gitu. Pokoknya cari bantuan, cari materi sedapat mungkin. Karena aku percaya bahwa usaha kita untuk mencari itu nggak akan sia-sia kok. Ya karena aku membuktikannya juga. Mungkin aku salah satu dari ribuan mahasiswa yang mengalami itu dan berusaha untuk mencari jalan keluarnya. Itu akan jauh lebih baik daripada kita meninggalkannya gitu ya. Nah, kalau misalnya ninggalin gitu. Nah, jujur aja, aku juga pernah kok di fase yang dimana udah nggak tahu harus gimana,
gitu ya, sampai nangis bombay. Akhirnya yaudah aku nggak mau buka. Pernah itu sampai 1 bulan nggak pernah buka laptop karena kayak aduh nggak mau, anti banget sama yang namanya laptop, nggak mau kerjain, aku bingung soalnya gitu. Padahal kalau cuman apa berkutat sama yang namanya bingung nggak akan pernah selesai, kan kita cuman bingung nggak cari solusinya. Nah, jadi waktu itu aku kembali untuk ayolah cari gitu, dan ternyata juga nemu kok, bisa kok gitu, meskipun pelan tapi yang penting ada progres. Nggak apa-apa sedikit-sedikit melangkah, yang penting ada progres, daripada kita nggak melakukan apa-apa. Jadinya apa yang tadi mungkin Noel sempat singgung ya, mager. Iyalah mager pasti. Kalau udah nggak bisa kan pasti pemikirannya ya udahlah tinggal tidur aja atau nonton drama Korea. Tapi kebetulan aku bukan pecinta drama Korea ya. Tapi mungkin ada kecanduan dan hobi kita yang lebih nyaman gitu loh daripada skripsi. Gitu. Akhirnya kita tinggalkan itu. Yuk kembali yuk kalau teman-teman ada yang sudah di fase itu, semangat lagi, semangati diri lagi. Jangan ini sih, jangan punya target bahwa oh iya pokoknya aku harus tepat waktu sama kayak temanku. Boleh sih itu baik, tapi jangan sampai itu menyiksa diri kita. Kita harus tahu kapasitasnya kita ya. Kalau misalnya kita nggak bisa nih lari sekenceng kayak teman kita, nggak apa-apa, pelan aja, yang penting sampai. Yang penting tanggung jawab itu sih, gitu. Bukan tepat waktu ya, tapi pada waktunya kita lulus, gitu. Pada waktunya kita lulus gitu. Kita pasti punya waktunya kok gitu. Karena aku juga nggak 4 tahun lulus ya. Meskipun sejujurnya aku punya ambisi 4 tahun harus lulus. Harus gitu. Tapi karena pandemi dan banyak sekali kendala itu akhirnya molor sampai 4,5 tahun. Itu pun sudah kayak pokoknya nggak mau sampai 5 tahun gitu ya. 4,5 itu sudah cukup. Jangan sampai kayak begitu. Itu baik, target itu baik supaya kita terpacu atau termotivasi, tapi jangan sampai target itu juga membunuh diri kita. Yang akhirnya begadang, kesehatannya menurun, udah nggak karu-karuan hidupnya. Iya kalau skripsinya selesai, tapi kalau enggak, atau mungkin skripsinya selesai tapi kesehatannya akhirnya terganggu, untuk apa kita jadi sarjana tapi tidak sehat? Ya ibaratnya kayak gitu. Jadi harus bisa bertanggung jawab lah gitu untuk tetap mengerjakan. Taat ya, taat sama prosesnya, kerjakan sedikit-sedikit nggak apa-apa, yang penting ada progres. Iya teman-teman, saya juga sih pernah sih ngerasakan kayak gitu yang sudah diceritakan sama Aisyah. Ya pandemi ini ya gitu ya, kesulitannya juga banyak. Bener Om Aisyah, kita harus punya progres, harus tahu tanggung jawab gitu ya teman-teman. Untuk menyelesaikan kuliah ini sih teman-teman. Karena ya biayanya juga mahal kayak itu ya kuliah. Kasihan orang tua. Ya, tapi juga penting untuk merencanakan gitu, merencanakan waktu, ya manajemen waktu, ya disiplin lah itu, kita harus disiplin. Intinya kayak gitu. Ya. Mungkin teman-teman ya yang sudah tahu saya sih, kayak saya juga orangnya juga nggak tahu waktu sih, dikerjakan sampai capek ya udah. Banyak sih bilang kayak gitu sih. Ya jangan ditiru kayak, ditirulah Kak Kesa yang benar gitu, bisa menjaga kesehatan gitu. Kalau saya kan yang penting mari gitu ya, kerja keras intinya. Yang benar itu kita manajemen waktu ya teman-teman, supaya kita juga sehat. Terus gitu ya, tugasnya, tanggung jawabnya juga selesai kayak gitu ya teman-teman. Ya, ini juga ada pertanyaan ya, yang mungkin banyak sing kepo kayak gitu ya. Bukan saya aja gitu. Bagaimana sih Kak bisa membagi waktu ya Kak, dalam apa ya? Saya pernah ngelihat di sosial medianya Kakak itu juga kan jualan kayak gitu ya. Jualan apa gitu ya. Intinya sampingan kayak gitu ya Kak. Dan itu juga Kakak juga pelayanan juga enggak cuma pelayanan, tapi juga organisasi, terus gitu yo jualan
di pinggir jalan kayak gitu ya Kak. Itu bagaimana sih Kak untuk mengatasi semuanya kalau kita bisa menyelesaikan gitu. Contohnya pembagian waktu lah intinya, manajemen waktunya kayak itu. Ya kan Kakak sudah menjelaskan ya sedikit-sedikit tadi. Mungkin lebih mendalam lagi soalnya tadi kan kita lebih ke detail pekerjaan skripsinya. Tapi kalau detail ke dalam kegiatannya, dalam kuliahnya itu bagaimana sih Kak? Menjaga tanggung jawab kita kayak gitu. Agak susah ya, soalnya kan pandemi ini mungkin satu kegiatan pelayanan ya. Aduh, Jumat enak ngelindang-gelindang atau bagaimana rebahan kayak gitu ya. Supaya daripada pelayanan, daripada ikut ibadah ya wis hari Jumat enak tidur atau bagaimana gitu. Mungkin teman-teman mungkin jadwalnya beda. Kalau di ITAS kita ibadahnya hari Jumat ya teman-teman. Jam 11.55. Ya, saya juga bagaimana sih Kak membagi waktu dalam pelayanan kuliah dan pekerjaan sampingan gitu Kak. Oke, terima kasih Noel. Jadi kalau untuk membahas tentang membagi waktu itu adalah permasalahan banyak orang ya. Sepertinya sih pasti gitu. Dan menurutku pribadi yang namanya membagi waktu itu susah banget. Kecuali orang pengangguran nggak punya pekerjaan apa-apa, bisa rebahan kapanpun, itu bakal lebih enak. Tapi kalau yang mungkin tadi ya, gimana caranya sih aku pribadi untuk bisa membagi waktu? Yang pertama itu kita harus tahu yang namanya prioritas. Di awal tadi kan aku sempat bilang bahwa aku ini orangnya ngalir sebenarnya, gitu. Iya memang. Jadi aku tuh nggak suka merencanakan sebetulnya ya, nggak suka merencanakan. Tapi karena hidup ini menuntut keteraturan, gitu. Kita harus tahu itu. Jadi kalau kelemahanku ada di, yaudah aku ngalir aja lah, gitu. Nggak usah merencanakan apa-apa. Nah dalam hal waktu pun kita harus memplanning. Dan aku belajar dari hal-hal kecil itu. Contohnya menjadwal setiap hari. Ya, kalau kita udah tahu kita orang yang padat, kita harus juga bertanggung jawab dengan waktu, ya kan, yang seperti tadi Noel bilang, jadwalkan gitu. Contohnya hari ini, dari pagi sampai nanti tengah malam, apa aja yang akan dilakukan. Mungkin ada janjian sama ini, oh ada kegiatan ini, harus kerja tugas, harus pelayanan. Nah, itu yang membuat sebetulnya saya pribadi merasa bahwa saya melatih diri untuk jadi orang yang lebih berintegritas gitu. Jadi apa yang saya katakan ya sepadan dengan apa yang saya lakukan. Jadi kalau saya janjian misalnya sama siapa gitu ya, pertemuan. Ya udah, kalau misalnya jam 7 malam, di jam 7 malam itu saya mengusahakan meskipun ya nggak sempurna ya teman-teman. Saya juga jatuh bangun kok dalam hal ini. Nggak gampang, tapi bisa kok diusahakan kalau mau gitu. Nah, itu yang terus saya lakukan gitu. Prioritas ya, bicara tentang prioritas tadi. Prioritas kan merupakan tingkatan ya, ada yang nomor 1, nomor 2. Nah, di saat itu, di hari itu, mungkin setiap hari itu akan beda. Contohnya hari ini, prioritasnya apa? Contohnya, oh banyak waktu untuk keluarga dulu deh. Nah, jadi ya jangan lakukan hal yang lain dulu gitu. Ya boleh, tapi mungkin pembagian waktunya akan lebih sedikit daripada sama keluarga. Contohnya hari Minggu gini ya. Nah, seperti itu. Terus gini, yang kedua kita harus tahu fokus. Nah, mungkin kalau sesuai dengan apa yang saya percayai ya, gitu, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tahu fokusnya kita. Dalam melakukan banyak hal, termasuk itu kuliah, pelayanan, pekerjaan, kita harus tahu fokus kita melakukan itu semua itu apa. Kalau hanya untuk kepuasan diri, kita akan capek sih. Jujur aja pasti akan capek. Karena aku pernah kok, dan bahkan mungkin sering terjebak dalam hal itu. Kenapa ya aku capek lakukan kegiatan ini itu? Capek wajar, tapi hatinya, pikirannya juga capek. Itu. Dilihat dulu motivasi atau fokusnya ke siapa. Jadi semua yang kita lakukan itu harus tertuju sama yang di atas, gitu ya, sama Tuhan. Gitu. Jadi kita melakukan ini itu, termasuk bekerja tadi, itu juga harus untuk Tuhan. Gitu. Supaya ketika kita tahu fokus kita sama Tuhan, kita juga mau diatur sama Tuhan gitu. Nah,
dari proses fokus itulah yang sebenarnya akan menentukan kita tentang prioritas tadi. Contoh kalau kita motivasinya uang, pasti prioritas kita mana? Pasti pekerjaan. Malah kuliah nantilah, pelayanan nanti, kayak gitu. Aku juga pernah kok ada terjebak dalam hal itu. Termasuk pada saat skripsi, aku sempat kerja sampingan gitu ya, teman-teman, kerja kasar. Nah, ketika aku menikmati, oh dapat uang nih, kayak gitu, enak sih. Tapi ketika aku terjebak untuk mencintai uang, akhirnya aku tidak mengerjakan skripsiku. Sempat pada saat itu seperti itu. Tapi ketika sadar ya harus balik lagi. Harus tahu ini fokusnya apa. Kenapa aku bekerja? Ya karena aku butuh uang untuk menghidupi hidupku, kayak gitu. Tapi bukan itu tujuan akhir dan tujuan utamanya. Nah, yang harus diketahui seperti itu. Kemudian setelah itu kita juga harus tahu bahwa jangan sampai kita mengkambing hitamkan salah satu untuk segalanya. Maksudnya gini, contohnya kita mengkambing hitamkan pelayanan di atas studinya kita. Oh, studiku hancur ya karena pelayanan gitu. Nah, jangan sampai sih seperti itu ya. Nah, itu parah banget sih kalau sampai di tahap itu. Atau mungkin, aduh, pelayananku aku nggak bisa pelayanan nih, aku nggak bisa pelayanan yang kayak si A, si B, si C, karena kan beban apa namanya studiku, tugas-tugasku ini berat banget, bebanku berat ini di studinya. Nah, atau mungkin bahkan juga di pekerjaan, aduh aku kerja ini beban loh, kayak gitu. Jadi aku nggak bisa pelayanan, aku nggak bisa ini. Di sini aku nggak menyinggung mungkin kayak Noel atau siapa-siapa ya, tapi kita juga pasti punya apa namanya penataan waktu gitu loh. Nah itu tentang hati sih yang aku bilang tentang mengkambing hitamkan itu jangan sampai itu jadi alasannya kita, alasan mendasar untuk kita bisa ngeluh ke orang atau membela diri ya. Kayak gitu ya. Ya aku luruskan aja. Nah kenapa aku bisa bilang seperti itu? Karena juga aku ada di fase itu, di mana kayak aduh studiku ini telat gitu contohnya. Apakah ini karena pelayanan gitu ya? Apakah ini karena aku kerja dan lain sebagainya? Enggak, gitu. Nggak boleh seperti itu. Oh, kalau memang sampai nggak seimbang, itu karena kita sendiri tidak mau berusaha mengatur dengan baik kehidupannya kita. Padahal kan kita ini sebagai anak-anak Tuhan harusnya seimbang ya, antara studi, pelayanan, mungkin pekerjaan, termasuk juga keluarga. Kalau yang ada punya pacar ya pacar gitu ya, atau teman-teman yang lain yang butuh kita gitu. Nah, dalam semua hal area ini sebenarnya harus seimbang. Seimbang maksudnya bukan sama rata, tapi lebih ke sesuai porsinya. Aku harus ke pelayanan ya porsiku segini dulu. Ini waktunya aku harus sama keluarga ya sama keluarga gitu. Aku juga ingatkan buat teman-teman dalam menyusun jadwal tadi ya, menyusun jadwal. Kalau bisa, mungkin jadwal dalam 1 minggu, jadwal mingguan. Tulis aja yang utama dulu, yang sudah, oh Rabu udah ada ini. Jadi nanti kalau ada orang mau ngajak apa-apa, aku udah tahu prioritasku aku udah ada kegiatan di hari itu, di jam itu. Nah, jangan lupa berikan juga waktu untuk keluarga. Meskipun itu hal yang simple gitu, tapi menurutku itu penting gitu ya. Terus kemudian juga waktu untuk diri sendiri. Kita juga harus menyintai diri sendiri. Kita butuh waktu sahabat atau waktu untuk bisa refresh gitu ya. Nyenengin diri sendiri juga perlu gitu loh teman-teman. Tapi nggak lama. Tapi kita perlu waktu itu juga. Nah, jadi kehidupan kita tuh seimbang. Kelihatannya gampang ya, tapi susah sih untuk jalanin itu. Cuman kalau kita mau berusaha pasti bisa. Itu aku juga sedang melakukan itu sampai hari ini gitu ya. Mana yang harus dilakukan. Apalagi kalau online gini kan teman-teman, semua kegiatan itu pasti sudah terjadwal ya. Contoh kayak pertemuan saya sama Noel gitu ya. Ini udah jam segini, udah pas jam segini. Jadi nanti pertemuan yang lain pasti sudah ada jam-jamnya masing-masing. Menurutku kalau online itu lebih teratur bahkan. Jadi kalau kelihatannya tabrakan pasti akan terlihat di awal gitu. Nah, kalau dari situ kita terbantu untuk bisa sebenarnya jadwal hariannya kita. Kita mau kemana, kita mau ngapain aja, kita harus tahu itu. Itu adalah bentuk juga tanggung jawab kita sama Tuhan, sama kehidupannya kita. Jangan sampai waktu kita mungkin terlalu banyak di sini nih, gitu, sampai kita nggak lakukan tugas kuliah
karena alasannya aku masih begini. Nggak ada alasan seperti itu sih seharusnya. Kalau kita mau sungguh-sungguh ngatur dengan baik. Disiplin untuk bisa jalani semua rangkaian jadwalnya. Yang perlu itu sih, disiplin, konsisten. Jangan sampai seenaknya gitu ya. Kadang-kadang kalau udah, aduh gagal nih jam segini gitu. Akhirnya ya udahlah sampai nanti ya udah ngalir. Jangan. Kalau udah gagal di 1 jam tertentu, lanjutkan aja gitu. Lanjutkan tetap taat di jam-jam berikutnya. Pokoknya harus disiplin lah teman-teman ya. Harus bisa ngerti waktu, gimana kita harus jalan, gimana harus kita berhenti untuk berkegiatan. Itu aja sih. Jangan sampai jadikan semuanya itu beban. Kalau bisa, ini, pastikan bahwa apa yang kita kerjakan itu menyenangkan buat kita. Maksudnya menyenangkan itu dengan dasar bahwa kita fokus sama Tuhan ya, fokus sama memang hal yang benar itu. Nah, ketika kita jalani semuanya, capek, wajar. Tapi kalau kita senang ngelakuinnya sekalipun capek, bagiku itu hal yang benar kita lakukan. Juga ya teman-teman, yang tadi kita sudah bahas juga tadi. Ya. Kuliah. Karena ya keadaan ekonomi orang tua yang tidak memungkinkan. Nah, tapi karena ya semua karena rencana Tuhan ya, daripada PTS. Sampai-sampai mungkin banyak orang-orang yang akhirnya, pokoknya aku PTN, nggak tahu jurusannya apa, pokoknya aku di universitas ini. رمضان تيبا رمضان تيبا رمضان تيبا مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان